Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari Berita, Satgas Manado Raya melakukan pendampingan psikis terhadap keluarga korban penyerangan kelompok teroris Poso. Ratusan anak yatim piatu korban COVID-19 di Yogyakarta menerima santunan dari TNI Angkatan Darat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 4 September 2021, bersama saya, Sitiana. Mengawali Warta Berita malam ini kami sampaikan sekilas berita utama. 17 tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa di pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur hari ini diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-69, Bayangkari Polda Metro Jaya membagikan sembako dan paket vitamin kepada warga Kampung Gili Vietnam atau Kampung Pemulung dan penyapu jalanan di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Tingkat keterisian tempat tidur untuk penanganan COVID-19 atau BOR rumah sakit di kota Bandar Lampung turun menjadi 21% dari sebelumnya 80%. Pendengar, Satgas Manado Raya hingga kini masih melakukan pendampingan bagi masyarakat, khususnya keluarga korban penyerangan kelompok teroris Poso. Hal ini karena aksi mereka membuat masyarakat trauma dan takut. Berikut laporan Nita Surbakti untuk Anda. Perlu mendapatkan Letkol Infanteri Eko Bintara Saktiawan akan bertindak sebagai inspektur upacara pada pemakaman mendiang Serda Abrosius, korban serangan kelompok separatis di Papua. Sementara itu, Prada Paskalis yang merupakan salah satu rekan mendiang mengaku jika Serda Ambrosius merupakan sosok rekan yang baik dan sering membantu. Selengkapnya dilaporkan Taufik Hidayat. pemakamannya. Melaksanakan vaksinasi massal di SMK Negeri 3 Kota Kupang demi membantu pencapaian target vaksinasi bagi pelajar. Canda Sabah melaporkannya. Dan Informatika Joni G. Plate menyatakan dengan kedatangan vaksin terbaru tersebut, saat ini total vaksin yang masuk Indonesia baik dalam bentuk bulk atau vaksin jadi berjumlah sekitar 220,4 juta dosis. Pemerintah menurut Joni terus berupaya mengamankan stok vaksin di tanah air baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral karena stok vaksin yang mencukupi dan distribusi yang cepat menjadi kunci utama percepatan program vaksinasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Kris Haris Ramadan meminta agar tata kelola lahan gambut untuk pengembangan sektor pertanian dapat memperhatikan karakteristik ekosistem gambut karena tidak semua komoditas pertanian adaptif di lahan gambut. Laporan disampaikan Boyke Sinurat berikut ini. Kalbar itu kalau gambutnya terus-menerus Ranch dapat menjadikan Sukamara salah satu lokasi yang mendukung food estate. Septina Trisnawati melaporkannya untuk Anda. Harapan kami memang bisa menjadi satu dukungan bagi food estate di Kalimantan Tengah. Pertemuan ekonomi Paralimpiade Tokyo 2020. Pada pertandingan babak final di Yoyogi National Stadium petang tadi, Ratri dan Kalimantan sukses mengalahkan pasangan Cina 2 set langsung, 21-18 dan 21-12. Hasil positif dari arena para badminton tersebut membuat kontingen Indonesia merebut 1 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu, usai medali perak diraih Deva Andri Musti yang harus mengakui keunggulan pemain Malaysia, Shah Lekho 2 set langsung 17-21 dan 15-21. Pada final kategori tunggal putra SU5 dan medali perunggu diraih Suryo Nugroho pada laga menghadapi Fang Jianyu
21-12. Hasil positif dari arena para badminton tersebut membuat kontingen Indonesia merebut 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Usai medali perak diraih Deva Andri Musti yang harus mengakui keunggulan pemain Malaysia Shah Lek Ho 2 set langsung 17-21 dan 15-21 pada final kategori tunggal putra SU5, dan medali perunggu diraih Suryo Nugroho pada laga menghadapi Fang Jianyu dari Taiwan. Indonesia masih memiliki kesempatan menambah medali emas dari arena para badminton, yakni melalui pasangan Leani Ratri Oktila Hari Susanto di nomor ganda campuran kategori SL3 SU5. Setelah di babak semifinal siang tadi, unggul atas pasangan India Pramod Bhagat dan Falakoli 2 game langsung 2-1-3 dan 2-1-15. Tambahan 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu membuat kontingen Indonesia memperbaiki posisi perolehan medali, yakni naik ke urutan 53 dengan 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Sementara posisi pertama masih dipegang kontingen Cina dengan 92 emas, 54 perak, dan 50 perunggu, diikuti Inggris di posisi kedua dengan 40 emas, 38 perak, dan 43 perunggu. Pendengar, PSIS Semarang menempati peringkat ketiga klasemen sementara kompetisi sepak bola Liga 1 Indonesia musim 2020-2021 usai sore tadi mengalahkan Persela Lamongan pada laga di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Jawa Barat. Berikut ini Niar Abdul Litiloli melaporkannya untuk Anda. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Malam. Saya Siti Ana.